Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra, saya ke Pak Sudaryatmo. Karena begini yang sudah, pakai kartu begitu, tapi hitung-hitungannya seperti apa ini begitu kan, biayanya, yang itu yang disoroti. Dianggap wah ini hanya memberikan keuntungan terhadap bank-bank saja begitu ya, karena uang mengendap di situ, apalagi kalau sisanya 2.000 yang tidak bisa dipakai begitu kan, atau sisa-sisa, nah ini dikemanakan seperti itu. Kemudian biaya-biaya tadi yang dikenakan kepada pengguna. Ya memang disinilah perlu adanya transparansi dari sisi konsumen, dari hitung-hitungannya gimana gitu ya Pak ya? Dari yang dibayar konsumen itu penjelasan atau jadi misalnya kayak tadi sudah jelaskan Pak Bungki, jadi biaya kartu itu sebenarnya apakah itu full cost recovery, subsidi atau ada margin, itu dijelaskan. Rasanya kalau rugi kan nggak mungkin Pak Bang mau Pak, pasti ada keuntungan lah, mana mau Bang. Nah, itu benar. Tapi gini, 6.000 yang tapi keuntungan kalau pedagang itu nggak harus untung tiap unit loh Mbak. Ya. Dia akan main di economic of scale. Ya, betul. Economic of scale-nya besar. Ya. Nah itu tugas Bank Indonesia di sisi masyarakat mau non tunai, economic of scale-nya kita berbesar. Ya. Bansos kita masuk dengan uang elektronik selain tabungan. Terus nanti ekosistem tol, ekosistem nanti ada integrasi untuk seluruh transportasi, gitu Pak. Jadi nanti bisa pakai tap untuk kereta komuter Jakarta, kereta api, LRT, MRT dan sebagainya. Habis ini apa? Merchant retail juga kita pakai itu. Jadi mereka bermain ekosistem. Apakah nanti ada kebijakan nanti lebih murah atau lain sebagainya? That's our aim. Dengan tujuan apa? Perlindungan konsumen. Konsumen ini harus diuntungkan. Tapi untuk konsumen dilindungi diuntungkan ini ada tahapannya Pak. Nah itu yang diragukan Pak, jangan-jangan hanya memberi keuntungan. Ayo Mbak, sekarang saya tanya. Top up, kalau saya nggak mau nyebut nama ya, top up di fasilitas bus untuk umum, top up di situ 2.000, katakan. BI mengeluarkan peraturan kalau top upnya off us berarti disediakan oleh bank maksimum 1.500. Kalau top upnya on us mulai dari 0 sampai dengan 750, gitu loh. Terus lo nanti ngambil 750, bank berani saling kompetisi naruh 750, nggak ada yang mau beli money-nya. We try gitu Pak ya, we mencoba dengan segala upaya untuk ini konsumen harus diutamakan gitu, dengan tidak menafikan penyelenggaranya juga, tetapi silakan berkompetisi secara sehat. Kalau umpamanya you strong enough, then Anda bisa masuk di bawah untuk masyarakat senang kepada Anda. Nah itu tadinya berapa Pak? 6.500 kalau transfer bayarnya top up, atau dengan beda bank ya. Beda bank. Kalau di toko-toko retail bisa sampai 1.500 2.000. Baik. Sekarang 0 sampai 750. Tapi ini sering sosialisasinya itu biasa Pak Sudar. Ya karena sering nggak jelasin. Misalnya kayak yang isi ulang ini sering kita tidak mengerti. Kelihatannya simpel, praktis. Misalnya kayak pulsa PLN aja, listrik aja. Wah enak ya nggak pakai langganan. Padahal kita cuma menerima 70%, 30%-nya biaya itu. Jadi kita tidak sadar bahwa ternyata lebih mahal dan kita dipaksa harus menggunakan itu. Sekarang kalau kita pasang listrik baru nggak bisa loh kalau nggak pakai pulsa. Ya memang ini ya dari awal YLKI mendorong supaya di dalam kebijakan tarif itu ada insentif untuk pengguna uang elektronik sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa operator bis. Dulu di Jakarta itu ada APTB. Itu kalau kita transaksi menggunakan uang elektronik itu tarifnya lebih murah, lebih murah dibandingkan menggunakan cash. Ini yang sebenarnya kita dorong ke sana sehingga konsumen yang boleh Pak Dar, boleh kayak gitu ya. Di APTB dulu sudah diterapkan Pak, di zamannya Dinas Perhubungan DKI ada bis perbatasan itu tadi. Itu kalau kita menggunakan uang elektronik itu tarifnya lebih murah dibandingkan uang tarif. Nah, itu yang sebenarnya kita dorong. Karena kalau seperti yang kasus di tol ini, itu kalau top up-nya dikenakan biaya, itu konsumen yang transaksi menggunakan non-cash itu lebih mahal karena dibebani top up tadi kan, kira gitu loh. Jadi harusnya terbalik. Biayanya berapa kalau top up-nya? Ya tadi tergantung Ya, kalau dulu itu bisa 6.500 untuk yang selain bank. Sekarang 0 sampai dengan 250. Turun drastis kan Pak, kita atur ada ketentuannya. Lalu kalau umpamanya itu off us yang dulu yang di toko-toko retail. Minimarket yang dulu tadi sampai 1.500 sampai 2.000 2.500 sekarang jadi 1.500. Sudah turun Mbak. Biaya top up-nya. Biaya top up-nya. Tapi masyarakat menjadi
Kalau di banknya sendiri nol. Banknya sendiri nol. Banknya sendiri nol. Jadi kalau kita datang ke bank langsung itu nggak ada biaya. Kalau banknya bisa menawarkan, kalau banknya bisa menawarkan sampai nol. Tapi bila kita kasih kesempatan 0 sampai 350. Beberapa bank nol. Beberapa bank udah langsung nol untuk menarik masa. Dia. Tadi saya bilang dia ingin membesar economic of scale-nya. Gitu loh, Pak. Ya, jadi saya kasih ilustrasi ya. Sebenarnya kita bisa belajar dari penggunaan uang elektronik itu di komuter lain sama di Transjakarta. Jadi memang agak beda ya. Jadi kalau di komuter lain itu dia ada tiket elektronik dan ada uang elektronik. Betul. Jadi kalau tiket elektronik itu topnya ada di sistem kereta api. Ya. Jadi tapi kalau kita menggunakan uang elektronik itu tidak bisa dilayani di loket, tapi beberapa stasiun itu bank itu menyiapkan instrumen. Dengan catatan kita nasabah. Ya. Kalau lintas nasabah itu nggak bisa. Nah, berbeda dengan Transjakarta. Kalau Transjakarta itu fully uang elektronik. Uang elektronik, tapi Transjakarta menyediakan alat top up dan dikenakan biaya. Dan ini juga nggak tahu apa kebijakan BI sampai sedetail itu nggak. Nanti akan mengikuti peraturan yang baru, Pak. Kalau top up yang sekarang itu konsumen dikenakan 2.000, komponennya ada 2. Ada biaya top up sendiri, ada PPN gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah top up itu dibukukan di Transjakarta sebagai apa? Kok kena PPN kan kira-kira gitu. Aduh, kena pajak lagi nih. Ya, ini yang juga harus tidak kalau itu dipisah tapi bayarnya sekali. Ya. Jadi jadi ya, saya nggak tahu peraturan pajak di Bank Indonesia apakah masuknya top up itu diposting sebagai apa? Kok ini dalam kasus Transjakarta itu ada PPN-nya kan kira-kira gitu loh. Nah, ini menarik kita ya, kalau memang ingin mendisiplinkan publik itu sebenarnya gampang caranya, nggak perlu denda, cukup diberi diskon atau promo ya dengan lebih murah, otomatis dengan sendirinya pasti memilih yang lebih murah. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.